Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah manfaat dari salah satu aplikasi, lebih khususnya ya, word processor gitu kan. Di dalam word processor itu ada kita kenal namanya tabel ya. Kemudian ketika kita belajar tabel, mungkin pertanyaan yang muncul ada apa sih manfaatnya ketika kita belajar tabel untuk menyajikan atau menampilkan tabel tersebut di Microsoft Word. Apa manfaatnya? Gitu kan. Dibandingkan kan bisa saja nih kita munculkan atau kita sajikan dalam bentuk paragraf lah atau dalam bentuk apapun, dibandingkan dengan tabel apa keuntungannya. Nah, kita akan bahas 5 poin manfaat menggunakan tabel di Microsoft Word. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar 5 manfaat ya. 5 manfaat ketika kita menggunakan tabel di dalam dokumen kita. Karena tidak jarang mungkin yang teman-teman baru belajar Microsoft Word kemudian menemukan ada sebuah tabel lalu fungsinya apa gitu kan ketika kita menggunakan tabel. Manfaatnya apa gitu ya. Oke, kita akan sedikit jabarkan 5 manfaat menggunakan tabel di Microsoft Word. Yang pertama ya, yang pertama itu adalah memudahkan kita untuk penyusunan data. Nah, data itu teman-teman kalau dibiarkan apa adanya gitu kan, nanti kelihatannya tidak rapi gitu kan. Makanya ketika kita menggunakan tabel biasanya akan lebih rapi, kemudian menyusunnya itu lebih gampang. Oke, saya pending dulu ya, ada azan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah memudahkan penyusunan data. Kenapa bisa mudah? Karena gini teman-teman, ketika kita menggunakan tabel ya, data-data tersebut itu akan dirubah menjadi tersusun menjadi kolom dan baris. Nah, apakah bisa? Ya bisa aja gitu kan. Hampir semua data yang kita kumpulkan dari lapangan, kemudian kita ambil data tersebut bisa dikelompokkan menjadi baris dan kolom. Nah, dengan adanya baris dan kolom ini maka kita bisa mempermudah diri kita nanti untuk menyusun data tersebut sehingga menjadi lebih singkat, kemudian bisa menjadi lebih ya mudah lah ya. Kita kalau mau diapa-apain itu mudah karena sudah menjadi baris dan kolom. Oke, yang kedua itu mempermudah analisis data. Artinya seperti apa? Nah, ketika data itu sudah ada, teman-teman, langkah selanjutnya adalah data itu akan kita analisis kan. Mau kita analisa. Bentuknya macam-macam ya, analisa data itu. Yang paling sederhana itu misal kita akan menentukan nilai tertinggi gitu ya, atau menentukan nilai terendah, atau mengurutkan sebuah urutan misal dari dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar gitu kan. Nah, ini adalah sebuah bentuk analisis data. Nah, ketika sudah tersaji dalam bentuk tabel, yang pasti ini akan mudah sekali kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan produktivitas. Artinya produktivitas seperti apa? Intinya sih gini teman-teman. Ketika kita punya data kemudian sudah ada dalam bentuk tabel ya, maka untuk menggunakan tabel, mengolah tabel, menganalisa tabel, kemudian menganalisa data maksudnya, menganalisa data, kemudian mengambil keputusan. Intinya adalah ketika kita memiliki data dalam bentuk tabel, maka produktivitas kita itu bisa meningkat. Misal data itu dalam bentuk paragraf dibandingkan dengan data yang ada dalam bentuk tabel, maka produktivitas kita itu meningkat kalau data itu sudah tersaji dalam bentuk tabel. Nah, itu maksudnya. Oke? Yang pertama tadi adalah mempermudah penyusunan data, kedua adalah mempermudah analisis, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas kita,
Dan yang keempat adalah meningkatkan keterbacaan dokumen. Maksudnya adalah keterbacaan dokumen itu audiens atau orang lain yang berkepentingan membaca data kita itu lebih mudah membaca dalam bentuk tabel dibandingkan mereka itu membaca dalam bentuk paragraf, teman-teman. Bayangkan ya, jadi misal kita memiliki data yang tersaji dalam bentuk tabel dibandingkan dengan dalam bentuk dalam bentuk paragraf. Misal contoh data itu misal kayak ini nih. Ada daftar barang gitu ya, daftar barang. Nah, ketika daftar barang itu tersaji dalam bentuk tabel, gampang kita bacanya. Kodenya berapa, kemudian nama barangnya apa, harganya berapa, kemudian harga jualnya berapa, harga pokoknya berapa, keuntungannya berapa. Bandingkan ketika data ini tidak dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk kalimat. Nah, pasti susah untuk menganalisanya, susah untuk membacanya. Kemudian yaitu tadi keterbacaan dokumen itu jadi menurun. Nah, kalau kita menggunakan tabel, maka keterbacaan dokumen ini meningkat, teman-teman. Artinya dokumen ini mudah dibaca gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah menghemat penggunaan kertas. Nah, otomatis ketika kita menggunakan tabel, misal tadi ya, contoh tabelnya itu adalah daftar barang. Kemudian misal kita memiliki barang 100 gitu ya. Mungkin hanya membutuhkan satu lembar kertas bolak-balik ya ketika kita printing gitu kan. Di situ sudah hemat data, kemudian keterbacaannya sudah meningkat. Bandingkan ketika kita memiliki data tidak dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk paragraf gitu kan. Datanya sama, sebanyak 100 item misal, otomatis bisa jadi itu untuk memprinting atau mencetaknya itu yang dalam bentuk paragraf tadi itu akan membutuhkan kertas yang lebih banyak. Tapi yang pasti keterbacaan dokumen tadi itu ketika dalam bentuk paragraf pasti tidak sebagus ketika dalam bentuk tabel. Seperti itu ya. Nah, itu adalah 5 manfaat ketika teman-teman menggunakan tabel di dalam Microsoft Word untuk menampilkan data. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Sebarkan informasi ini, jangan sampai ilmu ini berhenti di teman-teman. Silakan sebarkan link video ini. Nah, teman-teman kita yang lain yang belajar tentang Microsoft Word bisa merasakan atau bisa menerima manfaat dari video ini. Saya cukup sampai sekian. Terima kasih sudah belajar bareng bersama saya di channel Pembelajar TV. Dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.